Jadi jangan lupa ya ikutin IG saya Tuti Laremba dan Facebook saya Tuti Rahayu dan YouTube Proloyo. Dan yang kedua, terhadap adanya tatap muka offline yang tadi disebutkan oleh moderator tadi, itu aja belum tentu bisa diserap oleh anak didik. Bayangkan dengan adanya daring, Bapak bisa lihat anak sekarang itu lebih canggih juga. Kadang-kadang yang kita banyak saya temuin di lapangan, faktanya daring itu dinyalakan HP-nya, ya, anak itu ditinggal pergi, Pak. Ditinggal pergi, entah dia tidur, entah dia kemana, itu masih nyala. Padahal orang tua ini sudah berusaha bersusah payah untuk mencarikan uang untuk bagaimana dia bisa mengikuti daring itu. Karena apa? Kalau nggak ada paket kan nggak bisa dipakai. Lah itu kadang-kadang anaknya sekarang udah canggih. Ya ini nggak dipikirkan pemerintah, khususnya Bapak Menteri. Ya, nah ini makanya saya sangat prihatin dengan kebijakan. Kenapa saya komen diskusi sekarang? Karena saya melihat waktu itu cukup bagus ini idenya. Tapi setelah perjalanan waktu, banyak anak-anak didik ini ya dinyalakan HP-nya, dia bisa pergi ke sana kemari. Itu salah satu contoh. Dan kedua, yang saya katakan sinyal tadi. Kalau sinyalnya terputus kan otomatis untuk menerapkan satu pembelajaran itu kan tidak mungkin diulang, masih tetap jalan. Apakah itu bisa diulang? Kan tidak. Kalau yang lain bisa dibeli, Pak, komponen komputer, HP bisa dibeli, bahkan paket itu bisa dibeli. Tapi apakah sinyal bisa dibeli? Kan tidak. Sedangkan di daerah yang kota-kota besar saja itu terkadang sinyal itu bisa hilang. Ya, ini mungkin khususnya Bapak Menteri Pendidikan, ya, tolonglah Pak. Karena apa? Di pasal 31 ayat 1 bahkan ayat 2 di dalam Undang-Undang Dasar itu wajib lah Pak, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketujuannya apa? Supaya anak didik bangsa ini bisa mendapatkan suatu ilmu, ya, nanti mendapatkan itu pekerjaan, dan tentunya paling tidak ini adalah penerus bangsa Indonesia. Lah kalau terus begini, sedangkan dari pihak pemerintah juga belum bisa memastikan kapan berhentinya wabah COVID ini. Nah, sedangkan pendidikan kan nggak bisa berhenti, tetap karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Namun harusnya beliau lebih bijak untuk memberikan suatu kebijakan kepada masyarakat, khususnya dunia pendidikan ini. Jangan hanya melihat sekup sebagai milenial. Bapak Menteri ini memang orang yang masih muda, tetapi Bapak bisa lihat di daerah-daerah, Bapak turun dong. Ya kan, Bapak bisa lihat model kalau di daerah-daerah itu untuk kehidupannya jadi sulit, apalagi dia harus membeli perangkat-perangkat tersebut. Ya kadang-kadang lebih parah lagi Pak, kalau di daerah-daerah pelosok nggak mungkin anaknya cuma satu, kebanyakan rata-rata anaknya banyak. Nah kalau anak banyak begitu kan nggak mungkin HP itu bisa bergantian, karena belajar itu setiap hari itu harus ada. Ini mungkin yang sangat saya sayangkan dalam hal ini pemerintah. Sebenarnya ada solusi, ya. Kami tidak hanya mengkritisi, akan tetapi kami sebenarnya saya juga bisa ada sumbangsi bahwa kan Bapak bisa lihat kan ada namanya cara-cara yang tetap offline dilakukan, tapi dengan prosedur prokes, istilahnya protokol kesehatan. Apa? Tidak harus dalam satu kelas itu kan biasanya ada dari puluhan orang, kan bisa dibagi dengan sistem rolling, tapi tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Itu juga bisa efektif Pak, paling tidak tetap berjalannya anak-anak sekolah, tapi juga mendapatkan pendidikan, tetapi juga mengikuti protokol kesehatan. Nah ini mungkin tidak sempat dipikirkan gitu, hanya memikirkan satu sisi bahwa Bapak melihat adanya satu teknologi, tapi teknologi Bapak bisa lihat di negara kita ini tidak semuanya status sosialnya ini orang yang mampu. Masih banyak juga orang yang tidak mampu. Sedangkan dengan sistem daring ini luar biasa dampak perekonomian bagi orang-orang yang tidak mampu, karena menggunakan satu komponen. Setelah itu dia harus membeli satu paket juga setiap bulannya, dan yang ketiga kesulitan untuk mengontrol apakah siswa tersebut benar-benar bisa masuk menyerap ilmunya terhadap model daring tersebut. Ya kira-kira seperti itu Mas. Mungkin ada teman-teman netizen yang mungkin berdiskusi. Baik Bu, mungkin sebelum ke rekan-rekan netizen atau teman-teman yang menonton video live ini, untuk teman-teman yang menyaksikan video,
video kami di dari kantor live dari kantor Tutilarem Mbak SHN Partner. Silakan untuk teman-teman kalau mau komen, silakan komen di kolom komentar, atau meskipun ada pertanyaan atau mau konsultasi hukum, silakan nanti bisa langsung di komen aja, atau bisa langsung di DM atau di kontaknya Bu Tuti, nanti di akhir video akan dijelaskan, akan disampaikan. Nah, kembali ke topik yang tadi. Sebenarnya saya secara pribadi nih agak kurang sepakat terkait meskipun dilakukan rolling gitu. Ya namanya manusia kan, khusus apalagi yang dilakukan itu untuk kembali aktif bersekolah gitu. Karena kan mungkin sebelumnya kita lihat sendiri kasus corona yang ada di Indonesia sekarang ini lagi naik gitu, sedang naik. Ketika di beberapa negara di Eropa, mungkin di Amerika juga, mungkin ada beberapa negara di Eropa yang sudah ada yang herd immunity, sudah melakukan herd immunity. Maksudnya adalah semua sudah dibebas normalkan, artinya mereka kebal, sistem tubuhnya kebal, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika di Indonesia apakah bisa dilakukan seperti itu? Saya berpikir tidak, karena apabila sistem pendidikan dilakukan secara offline melalui rolling seperti yang Ibu katakan tadi, kita tidak bisa mengatur itu nanti si anak-anak itu seperti apa. Apalagi kan terkhusus nih ya, yang kan anak-anak kecil ini Bu, katakan SD, mungkin kalau misalkan SMP dan SMA mungkin bisa, tapi kan kadang kan juga namanya anak-anak kan ada sisi bandelnya. Mungkin itu yang kalau bukan bermaksud untuk saya juga agak bersepakat dengan adanya daring ya. Cuman ya bagaimana pemerintah sendiri sebagai stakeholder, Nadiem Makarim sendiri sebagai stakeholder, kasus COVID-19 ini seperti buah si malakama gitu Bu. Dimakan ibu mati, nggak dimakan bapak mati. Akhirnya kan juga bingung. Bagaimana itu menurut Bu Tuti? Ya, tidak ada masalah. Dalam hal orang pro kontra itu kan tujuannya kan baik ya, untuk bagaimana pendidikan tetap berjalan terlaksana dengan baik walaupun dalam kondisi pandemik ya. Namun Mas ya, bahwa yang saya sebutkan rolling ya, ini dalam arti bagaimana Bu kalau ini masih anak kecil atau yang kalau besar, jangankan kita anak besar juga kan sulit diatur ya. Cuman kan biasanya dalam hal pendidikan itu kan dari jam pagi sampai full ya kan. Ini mungkin dikurangi saja, tetapi diperpadat aja cara untuk menempuh satu pendidikan, satu contoh. Dan yang kedua terkait untuk protokol kan tetap terlaksana di protokol kesehatan. Jadi tidak ada namanya istirahat cukup berapa jam, tapi dia betul-betul untuk pelajarannya itu dipersingkat tetapi masih tetap berjalan ya, itu yang satu. Terus yang kedua terkait dengan adanya wabah ini semakin meningkat, apakah harus kita lihat Mas, pada waktu itu dilakukan PSBB juga, apakah itu bisa menurunkan angka COVID? Kan nggak ada jaminan juga. Iya betul. Ya, jadi maksud saya tentunya kita tetap tak waspada terhadap COVID itu. Yang pasti protokol kesehatan itu yang ada di pemerintah kita patuhi. Ya, kita kan sudah sering berapa kali dilakukan PSBB. Ya, satu kali bahkan diperpanjang kan tetap juga nyatanya juga masih ada juga COVID. Karena kita nggak tahu COVID ini juga belum tahu obatnya. Yang pasti tetap kita patuhin. Lah yang saya maksud rolling itu bukan full kayak waktu belum ada zamannya COVID. Waktu masih normal, tetapi mungkin yang tadi pelajarannya 5 jam bisa cukup 2 jam saja, tapi yang efektif aja terus di rolling. Itu tujuan saya. Karena apa? Mas bisa pahami dengan adanya daring ini pun bukan daring, itu kan ada perangkat Mas, ya kan? Komponen beli apa komponennya? Beli paket, ya kan? Paket itu kan setiap bulan rutin. Nah, bukan hanya komponennya, itu apa? HP itu nggak murah. Apalagi ada komputer, terus masalah sinyal. Apakah jangan lihat kita yang tinggal di kota besar. Bayangkan kalau di daerah itu Mas, kadang-kadang lampu
itu kalau di daerah bukan beda dengan Pulau Jawa ya. Kalau Pulau Jawa itu terang benderang. Tapi di luar daripada Pulau Jawa ini terkadang lampunya ini mati mas. Ya, dalam satu hari itu bisa mati sampai 5 jam. Buatnya itu rata-rata kecil-kecil. Nah, sedangkan sinyal itu juga membutuhkan yang di daerah kota besar. Kalau kota kecil itu sinyal itu sulit untuk kita terima dengan baik. Apalagi dengan tadi Mas mengatakan kalau offline aja belum tentu bisa diterima secara utuh dari anak-anak sekolah. Bayangkan kalau dengan daring.